استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل وصفوفكم وتراصوا فإن تسلية الصفوف لسبب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dari awal bulan Zulhijjah kita mendengar pemandangan takbir yang menggema di seluruh penjuru negeri kita, terutama di negeri-negeri kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah, menunjukkan begitu agungnya hari ini, menunjukkan begitu agungnya bulan ini, yakni bulan Zulhijjah, yang kita tahu di awal Zulhijjah menjadikan hari-harinya 10 hari pertama adalah hari-hari terbaik menurut Allah untuk kita beramal, bahkan balasannya melebihi atau menandingi jihad fi sabilillah. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu peristiwa di balik Idul Adha ini adalah banyak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa yang terjadi mulai dari kalangan para anbiya sampai dengan kita kenal Nabi SAW ketika melaksanakan haji, yakni haji ini ditetapkan pada bulan Zulhijjah. Kemudian diturunkan satu ayat yang menyebutkan tentang kesempurnaan agama ini, yakni pada bulan Zulhijjah. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita akan melihat, mengulas, mendengarkan firman Allah di dalam surah As-Saffat. Bagaimana Allah menyebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beriman kepada Allah,
dan diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, yakni adalah puncak kecintaan tertinggi yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika setelah menikah sampai di usia tuanya, belum Allah berikan keturunan, belum Allah berikan seorang anak yang akan meneruskan perjuangannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah agar Allah memberikan keturunan yang saleh. Maka Allah menjawab doa itu dengan satu kabar gembira yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Bagaimanakah kesabaran anak yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Apakah anak yang dilahirkan itu betul-betul tergolong anak yang sabar atau tidak? Maka kita melihat dan merujuk kepada peristiwa yang nyata, peristiwa yang tidak dikarang-karang oleh seseorang, tapi peristiwa nyata yang terjadi di kalangan seorang nabi, di keluarga seorang yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diberikan anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinanti-nanti, maka tatkala itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menitipkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak terdapat kehidupan di sana, di mana tumbuh-tumbuhan pun tidak hidup, yang ada hanyalah padang pasir yang gersang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya atau menitipkan keluarganya kepada Allah di padang pasir yang tandus, itu adalah sebuah bukti kecintaan. Ketika perintah Allah sudah datang, maka siapapun yang kita cintai tentu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah kabarkan kembali di dalam ayat lanjutannya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari ayat ini ketika Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ismail, yakni anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai cukup umurnya, ketika waktu yang sedang disayang-sayang oleh orang tua, waktu yang dibutuhkan oleh orang tua dalam perjuangan, baik memperjuangkan keluarga maupun memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Namun ketika itu Allah kembali mengujinya dengan cara memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi yang nyata, sebagaimana Allah memerintahkan dan Allah maktubkan di dalam Al-Quran, diungkapkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku, kemudian aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, bagaimana pendapatmu? Bagaimana jawaban anak yang sabar yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya? Jawabannya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Kata anaknya Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku tersayang, lakukanlah, kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, para santri yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa kejadian yang menimpa atau ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala sudah mencintai seseorang, tentu Allah akan menguji hambanya itu sejauh mana kecintaannya kepada Allah. Ketika hari ini kita memutuskan untuk memilih berjuang di jalan Allah, untuk memilih bersama dengan para pejuang-pejuang agama ini, untuk memperjuangkan generasi untuk lebih baik ke depannya, maka sesungguhnya ujian-ujian itu sudah nyata.
ujian-ujian itu akan datang untuk kita, maka tak ada cara lain kecuali tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan setiap ujian-ujian yang datang bisa kita lalui. Kesabaran-kesabaran dalam menuntut ilmu, kesusahan dalam menuntut ilmu, kesusahan dalam mengajarkan ilmu, semua itu akan kita rasakan. Karena sesungguhnya sebuah perjuangan adalah sebuah bukti kecintaan kita kepada siapa yang kita cintai. Ketika kita menyatakan cinta kita kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menguji kita dengan ujian yang nyata, ujian yang pasti akan datang. Maka hari ini jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang saja, jangan pernah berpikir untuk kita berpoya-poya saja. Sesungguhnya orang-orang yang Allah cintai itu pasti akan Allah uji untuk menguji kecintaannya yang nyata kepada Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bagaimana Nabi Ismail alaihi salam menunjukkan kepada kita satu akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Ketika perintah Allah sudah Allah nyatakan, maka tidak ada cara lain kecuali untuk taat kepada Allah. Tidak ada cara kecuali kita taat dengan perintah itu. Tidak ada jalan kecuali kita melaksanakan perintah itu. Maka mulai hari ini jamaah dimuliakan Allah, marilah kita merenung apakah diri kita sudah sungguh-sungguh patuh dengan perintah Allah. Apakah masih banyak larangan-larangan, perintah-perintah yang tidak kita kerjakan, larangan yang masih kita kerjakan. Kalau kita menyatakan cinta kita kepada Allah, tentu kita akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian kita akan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan kepada kita kecintaan dan akhlak kepada orang tua. Bagaimana orang tua kita sudah berjuang, bagaimana orang tua kita sudah memberikan kasih sayang kepada kita. Hari ini banyak anak-anak yang melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Mereka lupa perjuangan orang tua mereka, bagaimana ibu melahirkannya, bagaimana ayah menafkahinya, bagaimana ayahnya mencari nafkah untuknya. Coba renungkan bagaimana hari ini ketika kita tidak berada di sisi mereka, ketika kita tidak berlebaran bersama dengan mereka, kita jauh dari mereka. Apakah kita merasakan kerinduan atau biasa-biasa saja? Apakah kita ingin rasanya dekat dengan mereka, meminta maaf kepada mereka, memberikan hadiah terbaik untuk mereka, memberikan hafalan terbaik untuk kedua orang tua kita? Mungkin hari ini kita bisa berlebaran dengan nyaman, dengan pakaian rapi, dengan pakaian bersih, bisa makan makanan yang insya Allah Allah berikan nikmat yang enak, yang lezat. Tapi mungkin di rumah kita tidak ada daging di sana, tidak ada pakaian baru di sana, tidak ada makanan lezat di sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, cintalah kepada kedua orang tua, rindulah kepadanya. Jika hari ini kita merasakan rindu kepadanya, apalagi yang sudah meninggal dunia, maka jangan lupa untuk mendoakannya. Jangan lupa kita untuk memberikan hadiah doa terbaik kita kepadanya. Semoga Allah jauhkan dia dari azab kubur. Semoga Allah selamatkan orang tua kita yang sudah meninggal dari azab kubur. Renungkan berapa banyak doa sudah kita ucapkan untuknya. Atau mungkin setiap sholat kita lupa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ataupun hari ini orang tua kita semua yang masih hidup, coba berapa kali kita membantah, berapa kali kita melawan, berapa kali kita tidak taat, berapa banyak kita tidak patuh kepada mereka, berapa banyak kita membuat mereka menangis, berapa banyak kita sudah meneteskan air mata di pipinya. Maka hari ini adalah kesempatan untuk kita, termasuk hari terbaik kata Rasulullah SAW. 10 hari terbaik kata Nabi SAW di awal Zulhijjah. Jangan lupa kita meminta ampun kepada Allah, memohon maaf kepada kedua orang tua, mendoakan mereka yang sedang berjuang demi pendidikan kita. Jemaah dimuliakan Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jika hari ini kita ingin mencontoh bagaimana kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan seorang anak yang saleh, bahkan ingin disembelih pun Nabi Ismail alaihissalam patuh saja dengan perintah itu.
Itulah bukti nyata kecintaan seorang anak kepada Allah Ta'ala dan kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, kecintaan seorang anak kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Menyesallah, berdoalah, memohon ampunlah kepada Allah. Doakan kedua orang tua kita, semoga Allah berikan kesehatan. Bayangkan bagaimana hari ini ketika mungkin kita berada di sini, kita tidak tahu ternyata orang tua kita sedang sakit. Orang tua kita tidak mampu melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat Id. Maka hari ini tugas kita hanya bisa mendoakan. Tugas kita hanya bisa belajar dengan baik. Tugas kita hanya bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tugas kita hanya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mumpung hari ini masih termasuk 10 hari terbaik di awal bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita sudah melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita. Dan hari ini kita juga sudah mendengarkan bagaimana Nabi Ibrahim diuji karena kecintaannya. Dan kita juga mendengarkan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam patuh kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Maka sudah sepantasnya kita mencontoh Nabi yang kita muliakan, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah sudah menjamin ujian untuknya sampai akhir hayat kita. Sebagaimana kita tahu sabda Nabi SAW dan salawat yang sudah dimaktubkan di dalam sabda Nabi SAW, tercantum nama beliau karena kecintaannya kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inilah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam termaktub di dalam salawat Ibrahimiyah bahwasanya kecintaannya kepada Nabi kepada Allah Ta'ala adalah kecintaan yang begitu besar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, hari ini kami jauh berada dari orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami tidak bisa memandang wajahnya ya Rabb. Kami tidak bisa melihat lelahnya mereka berjuang di sana ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, terbayang oleh kami wajah ibu kami ya Rabb, sebagaimana dia berjuang selalu mendoakan kami setiap selesai sholatnya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami terbayang oleh kami wajah ayah kami ya Rabb, yang mana pundaknya sudah lelah berjuang mencari nafkah untuk keluarga kami ya Rabb.
Ya Allah ya Rabb kami, lindungi mereka ya Rabb, lindungi mereka ya Rabb, lindungi mereka ya Rabb, sembuhkan mereka ya Rabb dari sakit-sakit mereka, mudahkan rezeki mereka ya Rabb, mudahkan perjuangan mereka ya Rabb, mudahkan urusan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami merindukan orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami merindukan ayah kami yang sudah mendahului kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami merindukan ibu kami yang sudah mendahului kami ya Rabb. Tidak ada cara ya Rabb kecuali hanya bermohon kepada-Mu ya Rabb agar Engkau bebaskan mereka dari azab kubur mereka ya Rabb, agar Engkau bebaskan mereka dari azab neraka-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah doa-doa kami, terimalah istighfar kami untuk mereka ya Rabb, terimalah istighfar kami untuk mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, jauhkan mereka dari azab kubur ya Rabb, terangkan kuburan mereka ya Rabb, jadikan kuburan mereka bagi taman di surga ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, hanya kepadamu kami memohon ya Rabb, hanya kepadamu kami meminta ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya hari ini kami menyerahkan dirimu kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami menyerahkan dirimu kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami tunduk kepadamu ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang saleh, orang-orang yang terus ingin taat kepadamu ya Rabb, istiqamah dalam ketaatan kepadamu ya Rabb, istiqamah dalam ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang Engkau cintai, keluarga yang Engkau ridhoi. Berikan kami nikmat-Mu ya Rabb, nikmat terbesar-Mu ya Rabb, yakni bisa berada bersama dengan keluarga kami di dalam surga-Mu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.